Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid, pengurus masjid yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, asatid, asatidah, imam masjid yang hadir dalam majelis yang mulia ini. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap hari memberikan sedekah pada setiap hamba. Maknanya anugerah Allah setiap hari Allah berikan pada siapapun manusia. Sedekah anugerah yang Allah beri. Dan kata Nabi, tidak ada anugerah sedekah yang lebih berharga yang Allah berikan kepada seseorang melebihi ayyulhimahu dzikrahu, melebihi Allah memberikan ilham, taufik pada hamba tadi untuk selalu bisa zikir, ingat pada Allah. Zikir, ingat pada Allah. Maknanya dia dalam keadaan taat, diberi taufik agama, itu adalah sedekah yang terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba. Maka mari kita syukuri Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pagi ini masih memberikan anugerah iman Islam pada kita, anugerah mengamalkan agama, anugerah untuk taat pada Allah. Mari kita syukuri anugerah ini. Dengan syukur baru anugerah ini akan terus dijaga oleh Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pagi ini kita akan duduk sejenak. Kita lanjutkan i'tikaf kita sampai masuk waktu sholat isyraq nanti. Dan kita akan melanjutkan kajian membaca kitab Arba'in An-Nawawiyah, kitab Al-Adhkar, bukan Arba'in, Al-Adhkar An-Nawawiyah, kitab pembahasan zikir, doa yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita berharap semoga dengan kita membaca beberapa pembahasan ayat Al-Quran, hadis-hadis yang ada dalam kitab ini, yang Imam Nawawi sendiri mengatakan beliau mengumpulkan hadis mesti yang sahih menurut beliau, dan bisa kita bawa, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai daripada bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, pagi ini kita lanjutkan masih dalam pembahasan bab doa ba'da tasyahudil akhir, masih dalam pembahasan bab doa selepas bacaan tasyahud akhir. Di terjemahan itu halaman 103, 104. Bab menerangkan tentang
doa sesudah tasyahud akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa bi sanadinal muttasil ila Imam An-Nawawi qala Ruwaina, kami telah meriwayatkan fi sahih Muslim, dalam kitab sahih Muslim, an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala, beliau telah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qoma, apabila beliau berdiri, ila sholati, menuju salat, yakunu, maka ada min akhirina yakul, di akhir bacaan yang beliau baca, bainat tasyahudi wa taslim, antara tasyahud dengan taslim, antara doa tasyahud dengan salam, beliau membaca doa Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Sayyidina Ali berkata, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahwa kata beliau, Nabi sholat, di penghujung sholat beliau, di akhir sholat, posisinya setelah tasyahud dan sebelum salam, sesuai dengan judul bab, sunnahnya doa selepas tasyahud dan sebelum salam. Nabi membaca Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma, ya Allah, ya ghafir, ampunkanlah li, untuk aku, ma, apapun, qaddamtu, dosa yang terdahulu dari yang aku buat, wama, dan dosa apapun, akhartu, yang belakangan, wama, dan dosa apapun, asrartu, yang aku buat sembunyi-sembunyi, wama, dan dosa apapun, a'lantu, yang aku buat terang-terangan, wama, dan dosa apapun, asraftu, yang aku berlebihan atas diri sendiri dengan berbuat maksiat dikarenakan keteledoran ataupun kezaliman, wama, dan dosa apapun, anta, yang engkau, a'lamu, lebih mengetahui, bihi, dengannya, minni, daripada aku, anta, engkau, al-muqaddim, yang mendahulukan, wa anta, dan engkau, al-muakhiru, yang mengakhirkan. Al-muqaddim, mendahulukan, maknanya memberikan anugerah lebih pada seseorang, baik dengan taufik agama, pertolongan agama, maka maknanya antal muqaddim, ya Allah, engkau yang mendahulukan seseorang sehingga dia terpilih dalam agama. Wa antal muakhir, engkau juga yang mengakhirkan, yang tak menggunakan seseorang, dihinakan, akhirnya tak diberi taufik, tidak diberikan ilham, tak diberikan pertolongan. Antal muakhir, engkau yang mengakhirkan seseorang. La ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah, illa anta, kecuali hanya engkau. Ini diantara doa yang Nabi baca selepas tasyahud akhir dan sebelum salam. Sebelumnya, satu bentuk doa sudah kita dengarkan, diantara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara tasyahud dan salam di hadis sebelumnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ini diantara satu versi riwayat, atau ada yang berbentuk riwayat lain, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Karena dalam hadis secara umum Nabi suruh kita minta perlindungan dengan 4 perkara. Nah, dari hadis yang lain detail Nabi memberikan bentuk contoh doa
posisi doa itu yang cukup sering panjang Nabi berdoa, diantaranya selepas tasyahud. Ini penting kita luangkan waktu, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Yang tadi doa yang kedua, ini diantara doa juga yang Nabi amalkan, dan itu sunnah digabungkan, terutama kalau kita sholat sendiri, silahkan dipanjangkan. Kan banyak doa, dan beliau juga di awal sudah menyampaikan bahwa doa baik urusan dunia, urusan akhirat diperbolehkan. Tapi tentu doa yang ma'thur, yang memang dinukil dalam Quran, dalam hadis, itu lebih didahulukan. Apalagi doa ma'thurnya keadaannya pun sama, sesuai. Contohnya dulu Nabi buatnya di posisi itu, maka itu lebih didahulukan, lebih utama. Atau ada doa yang umum, ma'thur dari Nabi juga, tapi umum. Nabi nggak beritahu tempatnya, tapi Nabi seolah-olah menyatakan kapan pun silahkan baca. Nah, kalau kapan pun berarti dalam tasyahud juga boleh. Beda kalau memang Nabi menetapkan, oh ini doa keluar rumah ya, ini doa keluar masjid ya, ini doa masuk masjid. Ini kan memang ketetapan tempatnya ada. Tapi kalau umum maka boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan umum. Nah, itu nggak ada pernah dibuat dalam riwayat, lah kan umum, kapanpun boleh. Tapi lebih didahulukan tentu yang ma'thur dan sesuai dengan keadaan tempat posisi dulu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini doa, Bapak Ibu, yang baru saja kita baca, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ini semua bukan untuk Nabi. Nabi yang doa padahal. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, dosa yang terdahulu, dosa yang akan datang, dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang terang-terangan. Hal-hal yang berlebihan yang aku buat, Engkau lebih mengetahui dengan aku tentang diriku. Engkaulah yang mendahulukan, Engkau juga yang mengakhirkan. Tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Engkau. Dan Nabi gak ada dosa. Dan Nabi yang tak ada dosa saja ini baca doa. Tapi di sini tentu bukan karena kita kemudian membaca zahirnya hadis mengambil kesimpulan kalau Nabi itu berdosa. Tidak. Nabi ada membaca beberapa doa, tujuannya untuk kita tiru. Ini namanya litaklim. Jadi bukan karena Nabi ada dosanya, tidak. Karena para ulama sepakat, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wa taslimat, mereka itu maksum minad dzunub. Para nabi, para rasul itu maksum, terjaga daripada semua dosa. Nabi-nabi dan rasul. Nah, kalau nabi rasul tidak terjaga dari dosa, nggak layaklah jadi nabi dan rasul. Bagaimana mau diikuti? Nanti punya alasan orang-orang. Nah, itu kebetulan salah, itu jangan ditiru. Nggak kan ya begitu? Nggak, nabi itu mesti nggak ada yang salah perbuatannya. Dan ini yang masih menjaga hal ini, agama ya, yang masih menjaga hal ini hanya Islam. Nah, kalau selain Islam, itu kita nanti bisa mendapati dalam buku kitab mereka terkadang punya nabi juga, tapi tidak memiliki batasan adab berbicara dengan para nabi, para rasul. Kadang nabinya ceritanya begini, rasulnya berbuat salah, na'udzubillah, cerita-cerita, kisah-kisah yang tak pantas. Kadang jangankan untuk nabi, orang biasa pun kadang tak pantas untuk itu, malah cerita itu ada. Bahkan kita di mana-mana nih media sosial ada cerita ngobrol, padahal nih orang beda agama, tapi memang sengaja dibuat cerita dalam podcast itu. Oh, ini nampak supaya saling toleransi, tapi yang dibicarakan agama. Lah mau tidak mau, agama akan terlecehkan tanpa disadari. Ada pembahasan kenapa itu Palestina itu sampai sekarang Baitul Maqdis masih perang, masih ribut. Ini orang beda agama nih ngobrolnya.
Tujuannya katanya untuk supaya saling toleransi, tapi mereka berdua toleransi, nabinya dicaci maki. Tahu apa penyebabnya? Kata mereka. Nah, yang satu ngomong, iya itu dulu bapaknya salah. Siapa bapaknya? Ibrahim. Kan punya anak dua, kok nggak ditentukan? Nah, kok bisanya kita mengatakan nabi salah, itu salah? Tujuannya katanya toleransi, para nabi, para rasul dicaci maki. Tujuan katanya untuk meningkatkan iman, ahlul iman malah dicaci maki. Bagaimana kita mau mendapatkan iman? Maka akidah ini yang memang terjaga di dalam umat ini. Para nabi, para rasul maksum. Ini akidah. Mereka terjaga daripada perbuatan dosa. Lah, hadis yang seperti ini harus pandai-pandai untuk kita pahami dengan cara benar. Jadi Nabi berdoa seperti ini bukan karena beliau memiliki dosa, tidak, tapi litaklim, untuk mengajarkan kita. Maka Nabi diutus untuk mengajarkan pada umat, termasuk cara sholat, apa yang dibaca, apa yang dibuat, apa doanya, apa isi doa. Nah, ini semua untuk kita. Lah, Nabi cuma ngajarin, ini baca ya, karena kalian semua berdosa, kalian semua punya kesalahan, dan ini semua untuk umat ini. Maka kita meletakkan posisi keyakinan yang benar untuk para nabi, para rasul alaihimussalatu wa tasliman. Hadirin Bapak Ibu, jangankan para nabi, lah sahabat saja yang level di bawah nabi itu jauh. Sahabat itu level di bawah nabi itu terlalu jauh. Jangankan sahabat dengan nabi, antar satu sahabat dengan sahabat lainnya, jangankan sahabat dengan kita, satu sahabat dengan sahabat lainnya, itu derajatnya terlalu jauh. Sayyidina Umar bin Khattab pernah ditanya, mana yang lebih utama engkau, apakah Abu Bakar Siddiq? Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar, mana yang lebih utama engkau atau Abu Bakar Siddiq? Apa jawaban Sayyidina Umar? Satu malamnya Abu Bakar lebih baik daripada ibadahnya Umar dan keluarga Umar seumur hidup. Satu malamnya Abu Bakar lebih baik daripada seluruh amalnya Umar dan amalnya keluarga Umar seumur hidup. Jadi ya cukup untuk menjadikan kita kenal dengan siapa itu Abu Bakar, termasuk Umar itu salah satu tabungan pahalanya Abu Bakar. Itu cukup untuk kita memahami begitu tingginya derajat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, bagaimana dengan para nabi? Sahabat satu dengan sahabat lain yang sama-sama utama, terlalu tinggi, Sayyidina Umar dengan Abu Bakar, belum lagi dengan sahabat lainnya. Bahkan ada sahabat yang level tinggi namanya ahli Badar. Level tertinggi sahabat Asyraf Mubasysyarah bil Jannah, 10 orang yang diwajibkan masuk surga, pasti masuk surga. Nabi sebut namanya, ada 10. Nah, selepas itu di antara derajat sahabat yang tinggi ahli Badar, 313 orang yang ikut dalam pertempuran Badar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman untuk ahli Badar, "Ya'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Buatlah apa yang mau kalian buat, terserah, kata Allah, aku telah ampuni apapun dosa kalian. Itu ahli Badar. Apakah ahli Badar kemudian maksum? Enggak. Tapi tadi ada beberapa makna dari hadis yang Nabi sampaikan untuk ahli Badar. Makna diantaranya, kesalahan apapun kalau sudah sampai akhirat, khusus ahli Badar aku maafkan, di antaranya. Atau memang khusus ahli Badar, mereka itu kalau dia terjerumus dalam hal-hal yang salah, itu pasti Allah beri taufik untuk taubat, sehingga dia nanti memang akan menjadi orang yang derajatnya selalu tinggi sampai di akhir. Jadi memang sekelas ahli Badar, Asyarah Mubasysyarah bil Jannah, sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu saja terlalu tinggi. Nah, bagaimana dengan para nabi, para rasul?
Bagaimana dengan pimpinannya para nabi, para rasul yang mulia baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini doa untuk pengajaran pada kita. Nah ini kita amalkan setiap hari, sangat baik sambil diresapi maknanya. Kadang kan hanya di lisan enggak. Sekarang kita mulai dari zohir batinnya sholat. Zohir juga, batinnya juga. Zohir lidah kita mengucapkan, batinnya, maknanya kita mulai memahami walaupun secara garis besar terjemahan doa. Mungkin berlafaz nggak mampu karena kita bukan ustadz, bukan ulama. Tapi kan secara umum isi doanya kita resapi bisa. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Di antara doa yang Nabi amalkan di penghujung sholat dalam posisi tasyahud, antara tasyahud dengan salam. Warwaina, dan kami juga meriwayatkan fi sahihayil Bukhari wa Muslim, dalam dua kitab sahih yaitu Bukhari Muslim, an Abdullah bin Amr bin al-As, daripada sahabat Abdullah bin Amr bin al-As, an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhum, daripada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, annahu qala, sesungguhnya beliau telah berkata, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, alimni, ajarkanlah kepada aku ya Rasulullah, doaan, satu doa, ad'u yang aku berdoa bihi, dengan doa itu, fi sholati, di dalam sholatku. Qala, Nabi pun bersabda, kul, ucapkanlah, Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hakadha tabatna zulman katsira bisa'il musallata fi mu'tamir riwayat wa fi ba'di riwayati Muslim kabira. Nabi mengatakan, ucapkanlah dalam salat, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, zalamtu, aku telah menzalimi nafsi, diriku sendiri, zulman, dengan kezaliman, katsiran, yang banyak. Wala yaghfiru, dan tidak ada yang mengampuni adzunuba, dosa-dosa, illa anta, kecuali hanya engkau. Faghfir, ampunkanlah li, untuk aku, maghfiratan, dengan ampunan, min indika, daripada sisi engkau, warhamni, dan rahmatilah aku, innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau, al-ghafuru, zat yang maha pengampun, ar-rahimu, zat yang maha penyayang. Imam Nawawi melanjutkan, hakadha tabatnahu, seperti ini kita mendapatkan riwayat tulisannya, zulman katsira. Riwayat yang ada, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, lafadznya memang zulman katsira, menggunakan huruf tha, zulman katsira. Fi mu'dhamir riwayat, di kebanyakan riwayat seperti itu. Wa fi ba'di riwayati Muslim, di sebahagian riwayat Imam Muslim, kabiro, lafadznya bukan kathiro tapi kabiro. Jadi dalam satu riwayat Imam Muslim, warhamni innaka wa la yaghfiru dzunuba illa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiro. Ini kebanyakan riwayat pakai kathiro, pakai tha. Tapi sebagian riwayat pakai huruf ba, zulman kabiro. Nah, itu dua-duanya boleh. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiro, ada riwayatnya. Bahkan ini kebanyakan riwayat begitu. Atau pakai huruf ba, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiro. Makna tidak terlalu jauh. Kalau zulman kathiro, kathir artinya banyak. Ya Allah, aku telah menzolimi diriku dengan kezoliman yang banyak. Kalau kabiro, besar. Ya Allah, aku telah menzolimi diriku dengan kezoliman yang besar. Makna tidak berubah, huruf pun kecil perubahan. Dan itu ada riwayat kedua-duanya. Wakilahuma hasan, dan kedua-duanya hasan, boleh, bagus.
Fayang bagi sepantasnya ayat jemaah seseorang mengumpulkan bainahuma di antara kedua riwayat. Fayuqalu maka dia ucapkan zulman katsiran kabiro. Mau dikumpulkan bagus. Jadi kalau dikumpulkan ya, kalau dia pilih salah satu bisa. Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira saja boleh, atau Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman kabiro boleh, lanjutkan sampai akhir doa, atau dia kumpulkan dua-duanya. Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsiran kabiro wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu pun bisa dia kumpulkan. Waqad ihtajja al-Bukhari fi sahihihi, Imam Bukhari telah mengambil hujjah dalil fi sahihihi dalam kitab sahih beliau, wal Baihaqi dan Imam Baihaqi, wa ghairihima dan selain mereka berdua minal a'immah daripada imam bihadal hadis dengan hadis ini, ala du'ai mereka berdalil kesunahan doa fi akhir sholati di akhir sholat, wa huwa cara ihtijaj atau istidlal seperti ini sahihun adalah sahih benar. Fa inna qaulahu fi sholati, karena sesungguhnya perkataan Abu Bakar yang mengatakan ajarkan aku satu doa yang aku baca dalam sholatku ya ummu jami'iha, membuat umum di dalam semua posisi sholat. Wa min madhanid doa, dan di antara tempat-tempat doa fi sholati di dalam sholat hadal mautin adalah tempat ini. Lafadznya yang hadis tadi kita dengar, Sayyidina Abu Bakar datang, ya Rasulullah ajarkan aku doa yang mana doa itu aku baca di tempat sholat. Nah di situ kan nggak disebut dalam posisi selepas tasyahud sebelum salam, nggak ada dalam hadis itu. Lah kok bisa dijadikan dalil? Iya, ini nggak sembarangan. Para ulama seperti Imam Bukhari, Imam Al-Baihaqi dan ulama-ulama lainnya malah mengambil dalil bahwa ini adalah kesunahan doa selepas tasyahud akhir sebelum salam. Kenapa? Karena memang itu salah satu tempat dianjurkannya doa. Jadi sholat dimanapun sebenarnya, mau di dalam sujud baca ini juga boleh, mau di sebelum salam juga boleh. Kenapa? Lafadznya umum. Maka karena umum dalam sholat, amalkan dimanapun tempat dalam sholat yang memang posisi di situ disunahkan doa, tidak ada masalah. Dan cuma tadi dalam pengumpulan riwayat zulman katsiran kabiro itu ada beberapa kelompok ulama yang tidak setuju. Jadi wajar kalau tidak setuju, itu pendapat Bapak Ibu. Nah cuma kita tengok, kalau yang nggak setuju kita tuh siapa? Ya kalau mereka para ulama yang tidak setuju tidak ada masalah. Misalkan Imam Nawawi berpendapat boleh menggabungkan doa. Mungkin di antara ulama lain, misal ada namanya Al-Ais bin Jamaah, itu nggak setuju dengan pendapat Imam Nawawi. Ya memang satu level. Ya tinggal kita, Anda mau ikut mana? Oh saya lebih percaya dengan Al-Ais, silakan. Oh saya lebih percaya dengan Imam Nawawi, amalkan ini. Menggabungkan doa kata Imam Nawawi, walaupun mungkin bukan dalam satu riwayat. Riwayat pertama, riwayat kedua digabungkan karena memang dalam hadis ada dua-duanya. Dan kan tidak ada larangan itu doa. Oh harus cuma satu, nggak boleh dua doa. Nabi itu biasanya cuma ngamalkan satu ini, nanti ada kondisi lain baca doa yang kedua, nanti di waktu yang lain baca doa ketiga. Enggak. Beliau memahami bagi yang waktu longgar, waktunya sedikit, ya udah baca yang pendek. Tapi kalau dia memang Allah kasih bisa punya waktu panjang, sholatnya panjang, coba bayangkan kalau dia mau sholat 2-3 jam, apa yang mau dibaca? Cuma satu aja, ya mana bisa panjang. Lah kadang kita menilai orang tuh mirip-mirip kita sendiri, karena biasa sholat kita pendek, akhirnya kita menganggap orang tuh pendek aja semua. Padahal ada orang-orang pilihan yang Allah beri, sekali ibadah itu memang luar biasa. Ya kalau dia bacaannya pendek, ya gimana? Nggak bisa, mesti nanti berdirinya panjang,
rukuknya panjang, i'tidalnya panjang. Dalam beberapa riwayat sebelumnya kita pernah baca satu riwayat Nabi sholat malam. Dalam sholat malam beliau membaca surat Al-Fatihah, selepas itu membaca surat Al-Baqarah. Sahabat Abdullah bin Abbas yang jadi makmum di belakang, makmum tahajud, mengatakan dalam hati, ini nampaknya di akhir Baqarah ruku. Gak tahunya selesai Al-Baqarah lanjutkan Ali Imran. Maka kata Ibnu Abbas, ini nampaknya selesai Ali Imran sujud ruku. Gak tahunya lanjut surat Al-Maidah dalam riwayat itu. Ternyata ini nampaknya berhenti nih di akhir Al-Maidah. Lanjut rupanya An-Nisa. Jadi urutan dalam riwayat itu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa. Sedangkan Quran yang kita biasa baca urutannya An-Nisa dulu. Sampai akhirnya selesai daripada surat yang keempat, kurang lebih hampir 6 juz. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan itu bukan cuma baca lurus, tanpa rasa, tanpa ditadabburkan, enggak. Tidaklah beliau melewati ayat yang ceritakan surga, menceritakan rahmat, kecuali minta pada Allah. Melewati cerita surga, doa. Melewati cerita azab Allah, doa, minta perlindungan. Nah, sholat seperti itu. Baru kemudian kata beliau, Nabi pun ruku. Dan ruku, panjangnya ruku hampir-hampir mirip dengan panjangnya berdiri. Lebih sataman nuang saja tuh ruku. Ya enggak lah, mesti Nabi banyak doa, banyak zikir di situ. Kemudian beliau katakan setelah itu beliau i'tidal, bangun daripada ruku. Panjangnya i'tidal hampir mirip dengan panjangnya ruku. Selepas itu Nabi sujud, panjangnya sujud hampir mirip dengan i'tidal. Jadi kalau di total itu berapa panjang, dan ini baru satu rakaat. Jadi kita kalau memang mampu sholat pendek yang derajat kita, ya sudah, ya kita nilai diri kita pribadi. Ada orang yang dipilih oleh Allah itu memang menjadikan sholat itu betul-betul kecintaan. Dia siapa? Nabi SAW. Ju'ila qurratu aini fi sholat. Sejuknya mataku, senangnya hatiku itu dalam sholat. Ya, ada orang yang senang hatinya nonton bola semalam suntuk, ada. Ada orang yang senang hatinya konser berdiri, mampu 5 jam, 10 jam, mampu untuk konser, ada. Lah masa ada orang yang mampu berdiri sholat 10 jam kok kita heran. Ya, yang memberi kekuatan orang mampu berdiri konser Allah, masa Allah tak mampu memberikan kekuatan pada orang yang bisa berdiri sholat berjam-jam? Ada, dan itu tetap akan terus ada sampai hari kiamat, karena orang-orang pilihan selalu ada. Jadi doa-doa itu panjang, bisa diamalkan, tapi kalau kita sholat jemaah, terutama sholat fardu, itu tidak dianjurkan bagi imam kecuali makmumnya ridho. Maknanya makmum ridho, memang imam itu tahu ini orang-orang kesukaan agama, kecintaan agamanya tinggi, ya silahkan. Di antaranya mungkin lingkup pesantren. Tapi kalau lingkupnya itu masjid umum, maka sholat fardu diringankan. Nah, diringankan itu bukan pula terlalu ringan sampai ngebut, enggak jelas, enggak. Diringankan yang mudah diikuti semua orang. Kalau sholatnya sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah silahkan panjang, karena memang posisi sunnah itu ada aturan tersendiri. Ini diantara doa yang Nabi amalkan. Di antaranya lagi, warwaina, dan kami juga meriwayatkan bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, fi sunani Abi Dawud, dalam kitab Sunan Abu Dawud, an Abi Salihin, daripada sahabat, daripada Abu Saleh Zakwan, bukan sahabat ini, tabi'in, an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakwan meriwayatkan daripada sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabatnya enggak disebut, tapi untuk kaidah ilmu usul hadis, mustalah hadis, sahabat yang tidak diketahui namanya tidak dipermasalahkan, nggak masalah kalau sahabat. Tapi kalau selain sahabat itu hadisnya bisa-bisa turun derajat. Tapi kalau sahabat, sepakat seluruh ulama, kulluhum udul, semua sahabat itu adil, jujur, terpercaya, entah level tertingginya sahabat ataupun level terbawahnya sahabat, karena sudah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah yang sudah
memberi nama mereka tuh aku ridho pada mereka. Jadi walaupun ada riwayat satu orang tabi'in mengatakan ada satu orang sahabat Nabi datang dan berkata, nah siapa sahabatnya? Kan tidak ada namanya, tidak ada masalah. Nah seperti hadis ini, Zakwan meriwayatkan daripada salah satu sahabat Nabi. Qala, beliau mengatakan, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda li rajulin, pada satu orang. Jadi sahabat yang tidak tahu disebut nama ini siapa bercerita, ada satu orang Nabi bersabda pada satu orang, kaifa takudu fis shalah, kaifa bagaimana takudu engkau membaca fis sholati di dalam sholat. Qala, maka orang itu menjawab, atasyahadu, di dalam tasyahud aku membaca, wa aqulu, aku membaca, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Di dalam terjemah ada lafaz kalimat ini? Enggak ada. Jadi satu kali Nabi bertanya pada satu orang sahabat, engkau di dalam sholat apa yang kau baca? Karena ini dalam jawabannya tasyahud, maka ini menunjukkan doa selepas tasyahud. Apa yang kau baca? Maka orang itu jawab, aku baca tasyahud ya Rasulullah. Kemudian selepas itu aku membaca, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma ya Allah, ini aku as'aluka minta pada engkau al-jannah surga, wa a'udzu dan aku minta perlindungan bika pada engkau minan nari daripada neraka. Itu isi doanya. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini riwayat Imam An-Nawawi katakan ini sahih dalam kitab Sunan Abi Dawud. Nah, cuma orang ini melanjutkan, amma inni la ahsin dandanataka wala dandanata Mu'az. Amma ini, saya ini la ahsin, tidak bagus, dandanataka, saya nggak bisa. Dandanah ini dalam bahasa Arab itu Imam Nawawi sendiri memberikan tafsir, dandan itu kalamun la yufham maknahu, ucapan yang tidak difahami maknanya, itu dandanah. Jadi bergumam, itu dandanah dalam bahasa Arab. Jadi sahabat ini cuma mengatakan, sebenarnya saya pernah mendengar Tuhan doa. Begitu juga ada sahabat Tuhan yang lain namanya Mu'ad, itu ada mengajarkan doa. Cuma waktu itu saya dengarkan itu cuma dandanah, nggak terlalu jelas. Nah, yang saya hafal dan yang saya tahu ya doa itu aja, Allahumma inni as'alukal jannah dengan wa a'udzubika minan nar. Sedangkan amma ini adapun saya la ahsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad, dandanahnya engkau ya Rasulullah dan dandanahnya Mu'ad, tadi ucapan bergumam itu nggak jelas saya dengar, nggak bisa saya tiru. Faqala, maka Nabi pun menjawab, haulaha nudandin. Ya, kami pun, saya dengan Mu'az, kamu dengar Mu'az juga doa kan? Haulaha nudandin, sebenarnya saya doa ya, gumaman yang saya baca itu sekitar permintaan surga dan neraka, yaitu juga haulah sekitarnya. Jadi mau doa ya minta surga dan minta perlindungan dari neraka, mau panjang ya sekitar itu minta surga dengan kenikmatannya, kemudian amal-amal menuju surga, minta perlindungan dari neraka, amal-amal yang menuju mendekati neraka, minta perlindungan, ya sekitar itu doa isinya. Yang Nabi ngajarkan termasuk doa ya sekitar itu. Ad-dandanatu adapun makna kalimat hadis dandana, kalamun la yufham maknahu, artinya adalah kalimat yang tidak difahami maknanya. Wa makna haulaha nudandin, adapun makna kalimat yang Nabi ucapkan haulaha nudandin, kami dandana bergumam sekitar permintaan surga neraka, ai haulal jannati wan nar, yaitu permintaan sekitar surga neraka. Au haula mas'alatihima, atau sekitar permintaan surga neraka. Ihdahuma su'alu tulab, salah satu doa adalah permintaan, watanya so'alun isti'adah, dan permintaan yang kedua adalah permintaan minta perlindungan dari neraka. Wallahu a'lam. Wa mimma yustahabbu ad-du'a bihi fi kulli wa mimma, dan diantara doa yustahabbu yang dianjurkan
Wa mimma yustahabbu, dan diantaranya yang dianjurkan ad-du'a adalah doa bihi fi kulli mautin, dengan doa tadi di setiap tempat, yaitu Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah, Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, sunnah dibaca di setiap keadaan. Ini nggak harus dalam akhir sholat, tapi setiap keadaan. Namanya setiap keadaan, ya di dalam sholat boleh. Yaitu Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, ini sesungguhnya aku. As'aluka, aku minta kepada engkau, al afwa, kesehatan, wal afiyah, kesehatan dan keselamatan. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, minta kepada engkau, al-huda, hidayah, petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, wal afaf, penjagaan diri, kesucian, wal ghina, dan kecukupan atau kaya. Ini doa termasuk jawami'ul kalim, kalimat ringkas tapi maknanya terlalu luas Bapak Ibu. Maka ini penting kita doa dimanapun berada, entah dalam sholat, di luar sholat, termasuk selepas tasyahud, sebelum salam. Ini doa penting karena ini termasuk doa yang mengumpulkan semua permintaan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku minta kepada engkau kesehatan dan ampunan dan kesehatan. Sehat kan paling inti dalam hidup. Kalau udah gak sehat, ibadah gak bisa. Oh bisa kok, orang kalau sakit ibadah bisa, tapi umumnya 99% nggak bisa nanti. Giliran sehat bisa jemaah, kalau nggak sehat sakit gigi aja udah nggak bisa, apalagi sakit lebih parah. Sehat itu modal terbesar untuk taat. Lah kalau minta kesehatan penting. Ya Allah, berikanlah kepada aku kesehatan, keselamatan. Sebenarnya afiah itu bukan hanya sehat, tapi lebih umum daripada sehat. Penjagaan diri, keselamatan diri, dunia akhirat, itu afiah. Dan kemudian termasuk doa yang penting setelahnya nih, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta al-huda, petunjuk, hidayah. Hidayah beberapa kali sudah sering saya terangkan, hidayah itu bukan hanya petunjuk. Petunjuk itu termasuk salah satu makna hidayah, tapi lebih sempurnanya diterjemahkan itu bimbingan. Jadi dalam doa Allahumma ihdinas siratal mustaqim, ihdina itu juga dari kata-kata huda, hidayah. Ya Allah, kalau umumnya kita dengar terjemahkan, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Para ulama mengatakan ini tidak salah total, tapi nggak sempurna ini terjemahan. Jadi bukan cuma minta petunjuk, tapi bimbingan. Apa beda bimbingan dengan petunjuk? Kita terangkan makna ini Bapak Ibu, supaya dalam doa kita lebih meresapi makna. Ya Allah, bimbinglah aku pada jalan lurus. Itu makna yang lebih pas. Bukan cuma tunjuki. Kalau nunjuk ya Pak, mana jalan ke Sudirman? Situ itu nunjuk kan. Lepas itu kan udah dibiarkan. Tapi kalau bimbing nggak bisa selepas ditunjukkan dibiarkan, nggak, diantarkan, dibantu, ditolong sampai kapan? Sampai ke tujuan. Itu namanya bimbingan. Lah kita minta itu bukan cuma petunjuk saja kepada Allah, tapi bimbingan. Ya Allah, bimbinglah aku kepada jalan yang lurus. Itu hidayah. Karena kalau cuma petunjuk itu sudah bagus, tapi kurang dalam makna. Kita minta yang lebih dari itu, itulah makna asli hidayah. Kemudian yang kita minta at-tuqa, takwa. Takwa yang mana, seperti apa itu takwa? Kekuatan iman yang membuat kita bisa taat pada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu takwa yang kita minta. Kemudian al-afaf. Afaf itu dari iffah, penjagaan diri dari hal-hal yang tidak pantas. Kita ini nggak bisa menjadi orang yang jaga supaya
oh saya ini orang baik, mau jaga diri, bagus, tapi bukan merasa lebih baik dari orang. Enggak. Tapi kalau nggak ditolong Allah, nggak bisa. Ya Allah, tolonglah aku daripada hal-hal yang tidak pantas. At-tanazzu' amma la yubahu wal kafu anhu. Jadi menjaga diri, minta daripada hal-hal yang tidak pantas. Kemudian al-ghina yang terakhir. Ghina banyak diterjemahkan dengan terjemahan kaya. Nah, cuma di sini diterjemahkan bagus nih, kecukupan. Ghina wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tuh punya salah satu nama al-ghani. Itu dari kata-kata al-ghina, al-ghani. Ya kalau diartikan kaya itu salah satu makna, tapi bukan makna yang paling pas. Yang paling pas itu kecukupan ini pun para ulama menerjemahkan yang lebih pas adalah al-ghani, yang tidak berhajat dengan apapun. Itulah Allah, gak butuh. Ada orang Bapak Ibu kaya tapi masih butuh sama orang. Hartanya berapa? 2 triliun. Cukup gak? Nggak cukup, ya nggak kaya, walaupun dia ngaku kaya. Nah, namanya nggak cukup, dia masih perlu ini, masih perlu itu. Tapi ada orang rumahnya secukupnya, kecil, sederhana, kendaraan sederhana, tapi dia cukup dengan itu, nggak berhajat dengan yang lain. Itu kaya. Maka permintaan ini kalimat sama, tapi karena mungkin pemahaman orang yang dalam agamanya beda, cara mintanya dalam hatinya beda akhirnya, walaupun lafadznya sama. Maka al-ghina di sini yang diminta adalah kecukupan, rasa tidak berhajat kepada makhluk. Rasakan kita tuh cuma berhajat hanya pada Allah. Kalau sudah Allah cukupi, maka tidak ada yang kurang. Yang masalah ketika Allah tidak cukupi, walaupun nampak serba cukup, ya akan kurang. Satu dunia pun dia miliki akan kurang kalau tidak diberi kecukupan oleh Allah. Nah, ini doa luar biasa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Walaupun tidak secara khusus dalam doa yang diajarkan dalam akhir sholat, tetapi doa umum seperti ini pun juga tidak dipermasalahkan untuk kita baca di dalam sholat kita. Ada doa-doa lainnya seperti yang di awal pembahasan, di awal judul tentang bab ini juga sudah beliau sentuh. Mau doa untuk urusan dunia pun boleh, selagi tidak ada hubungan kaitan dosa. Tapi kalau kaitannya dosa dan maksiat, kok dia doa di dalam sholat, bukan cuma diharamkan, sholatnya pun batal. Haram jelas, udah jelas itu mintanya haram dalam sholat, batal sholat. Nah, tapi kalau hal-hal umum, walaupun itu dunia, boleh. Hanya saja ya tentu bahasanya bahasa Arab di dalam doa. Nah, ini hadirin Bapak Ibu, pembahasan sampai akhir dari bab doa selepas tasyahud akhir, masuk dalam judul bab baru, bab salam. Nah, ini mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam pembahasan doa selepas tasyahud akhir. Semoga kita bisa hafalkan. Dulu mungkin hafal 1, tambahkan 2. Kalau sudah hafal 2, tambahkan 1 lagi 3. Mau di doa baca panjang digabungkan boleh. Nah, paling tidak tadi di dalam doa-doa sholat sendiri silahkan panjang. Nah, ini mungkin sebelum kita tutup, di antara Bapak Ibu kalau ada yang tidak bertanya, diskusi tanya jawab dipersilahkan. Ada yang tidak bertanya? Ya, silahkan. Ya, maksudnya baca doa apa ya? Ya. Jadi bagaimana dalam tasyahud, dalam sujud terakhir? Sebenarnya bukan cuma sujud terakhir ya. Sujud kapanpun itu juga posisi doa. Sebelumnya di awal bab ini sudah kita bahas bahwa sebenarnya di dalam sholat itu ada beberapa tempat yang memang dianjurkan doa. Itu sudah kita bahas. Di antaranya selepas takbiratul ihram itu doa selepasnya. Doa apa namanya?
doa iftitah. Nah, jadi posisi doa dalam sholat itu banyak, diantaranya itu. Kemudian ketika ruku posisi doa, ketika i'tidal posisi doa, ketika sujud posisi doa, termasuk tadi panjang lebar tentang posisi setelah doa tasyahud dan sebelum salam, itu pun posisi doa. Nah, kalau kita sholatnya sendiri mau panjang macam Nabi yang kita dengarkan riwayat tadi, ya buat, boleh, silahkan. Ya mungkin gak sepanjang Nabi lah, misalkan oh saya mau sujudnya itu setengah jam, rukunya setengah jam, selepas tasyahudnya setengah jam, doa. Dan doa apapun dalam posisi itu, doa apapun diperbolehkan, tapi tentu ada level urutan kesunahan pertama, dan itu sudah kita bahas ya. Waktu sujud ada doa-doa yang Nabi baca dalam posisi itu, doa khusus baca. Lah mau baca doa lain boleh juga, tapi level kesunahannya ada. Yang ma'thur lebih didahulukan daripada doa-doa yang tidak ma'thur. Ma'thur itu apa? Doa yang Nabi ajarkan, itu tentu lebih didahulukan. Nah kalau tidak hafal, doa umum macam tadi boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah, waktu sujud boleh. Apalagi doa hafalan kita keluarkan semua di situ. Ya kalau nggak dikeluarkan waktu itu lupa deh. Kalau nggak dipakai, nggak dibaca itu doa, ya memang nggak ada lagi yang hafal. Maka dalam posisi-posisi itu ada disunahkan doa. Jadi dalam sholat ada posisi, diantaranya tempat posisi Quran. Nah jadi tidak bisa juga dibolak-balik. Ada bahkan tempat-tempat yang kita kalau baca Quran makruh. Kok bisa baca Quran makruh? Bahkan ini di dalam sholat. Di antara tempat yang makruh baca Quran, posisi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.